Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Celsia Sarapova dengan NIM 2514301093 dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari sel syaraf, bagian otak, dan juga syaraf spinal dan juga kranial. Jadi yang pertama di sini ada sel syaraf. Yang pertama itu ada dendrit. Dendrit ini berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Lalu yang kedua ada badan sel yang berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Lalu yang ketiga ada nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat transmisi pada sel syaraf. Lalu yang keempat itu ada terminal akson yang berfungsi menerima inflow dari akson ke dendrit di sel syaraf lain. Lalu yang kelima ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sel syaraf. Lalu yang keenam itu ada akson yang berfungsi menerima rangsangan dari badan sel ke sel syaraf lain. Lalu yang ketujuh ada selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson dari tekanan dan luka, mencegah impuls bocor dan juga mempercepat jalannya impuls. Lalu yang kedelapan ada sel Schwann yang berfungsi menyediakan makanan untuk neurit, membantu regenerasi neurit dan juga membantu mempercepat jalannya impuls. Lalu selanjutnya ada bagian otak. Yang pertama yang warna merah ini merupakan lobus frontal yang berfungsi pada fungsi berpikir, perencanaan, perilaku, emosi, dan juga gerakan motorik. Lalu yang ini ada warna kuning ini merupakan lobus parietal yang berfungsi mengendalikan sensasi, contohnya itu sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu. Lalu yang warna ungu ini merupakan lobus temporal yang berfungsi pada fungsi pendengaran, pemahaman bahasa, dan juga memori jangka panjang. Lalu ada yang warna biru, ini merupakan lobus oksipital yang berfungsi menafsirkan informasi visual dari mata. Lalu ada ini otak kecil atau cerebellum yang berfungsi mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur posisi atau postur dan koordinasi gerakan tubuh. Lalu yang terakhir ada spinal cord atau batang otak yang berfungsi mengendalikan gerakan, menerima informasi, dan juga mengendalikan sistem tubuh. Contohnya itu kayak tekanan darah, denyut nadi, denyut jantung, dan juga pernafasan. Lalu selanjutnya ada syaraf kranial. Yang pertama itu ada syaraf olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan dari hidung untuk diproses menjadi sensasi bau. Lalu yang kedua ada syaraf optik yang berfungsi menerima rangsangan dari retina untuk aktivitas melihat. Lalu yang ketiga ada syaraf okulomotor yang berfungsi menggerakkan bola mata, membuka kelopak mata, dan juga untuk respon pupil terhadap cahaya. Lalu selanjutnya ada syaraf koklear yang berfungsi menggerakkan otot oblik superior mata untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah dan tengah. Lalu selanjutnya ada trigeminal syaraf yang berfungsi mengendalikan sensasi dan juga gerakan mengunyah. Lalu yang selanjutnya ada syaraf abdusen yang berfungsi menggerakkan bola mata ke arah luar atau samping lateral. Lalu yang selanjutnya ada syaraf fasial yang berfungsi mengatur ekspresi wajah, mengatur 2/3 bagian depan lidah, dan juga memproduksi air mata dan air liur. Lalu selanjutnya ada syaraf vestibulokoklear yang berfungsi pada fungsi pendengaran dan juga menjaga keseimbangan. Lalu selanjutnya ada syaraf glossopharyngeal yang berfungsi mengatur rasa pada 1/3 bagian belakang lidah, gerakan menelan, dan juga refleks muntah. Lalu selanjutnya ada syaraf vagus yang berfungsi menjaga fungsi otonomi organ dalam, contohnya itu kayak jantung, paru-paru, dan pencernaan, juga gerakan menelan dan juga suara atau fonasi. Lalu selanjutnya ada syaraf aksesori yang berfungsi menggerakkan otot leher dan juga bahu. Lalu selanjutnya ada syaraf hipoglossal yang berfungsi mengatur gerakan lidah untuk berbicara dan menelan.
Selanjutnya ada saraf spinal. Kita mulai dari bagian sini. Yang pertama itu ada cervical nervus, yang kedua itu ada thoracic nervus, yang ketiga ada lumbar nervus, yang keempat ada sacral nervus, yang terakhir ada coccygeal nervus. Lalu di bagian sini yang pertama itu ada cervical plexus, brachial plexus, cervical enlargement, lalu ada intercostal nervus. Di sini ada lumbar enlargement, ada lumbar plexus, ada sacral plexus, dan juga ada cauda equina. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.